Apakah benar Bali merupakan keturunan dari Sunda? Namun, mengapa hingga kini tidak satupun kawitan di Bali yang mengakui sebagai keturunan Sunda? Apakah ada jejak yang hilang atau memang hubungan itu tak pernah ada? Mari kita bahas secara runut. Sejarah seringkali terasa simpang siur karena kompleksitasnya yang melibatkan berbagai faktor dan interpretasi. Kurangnya bukti tertulis yang lengkap, perbedaan sudut pandang antar sejarawan, dan pengaruh mitos serta legenda dapat menyebabkan ketidakjelasan. Selain itu, perubahan politik dan sosial sepanjang waktu juga dapat mempengaruhi catatan sejarah yang ada. Terkadang bukti arkeologis dapat memberikan petunjuk baru, tetapi interpretasinya pun tidak selalu mudah. Oleh karena itu, penting untuk mendekati sejarah dengan sikap kritis dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Hubungan antara Bali, Sunda, dan Kerajaan Galuh merupakan jalinan sejarah dan budaya yang kompleks. Secara geografis, Bali termasuk dalam wilayah Sunda kecil yang mencakup gugusan pulau dari Bali hingga Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan wilayah dalam konteks yang lebih luas. Selain itu, terdapat pandangan bahwa budaya Sunda memiliki pengaruh terhadap budaya Bali, dengan beberapa budayawan yang meyakini adanya akar budaya yang sama. Keyakinan akan leluhur dari Sunda Galuh juga kuat di kalangan masyarakat Hindu Bali, didukung oleh jejak sejarah dan budaya serta kunjungan ke wilayah bekas Kerajaan Galuh. Sejarah mencatat interaksi intens antara kerajaan-kerajaan di Jawa dan Bali, di mana Kerajaan Galuh turut berperan. Namun, sejarah di atas menimbulkan pro dan kontra, di mana beberapa masyarakat Bali ada pula yang tidak mengakui bahwa mereka berasal dari Sunda. Salah satunya terkait dengan klan atau kawitan. Di balik ramainya mengenai kabar di atas, mari kita bahas dalam sisi kontranya. Terkait klan atau kawitan, beberapa menyatakan bahwa dalam sistem klan di Bali, konon tidak ada kelompok yang memiliki asal-usul dari wilayah Sunda. Menurut cerita Bali, klan-klan yang ada saat ini memiliki silsilah yang dapat ditelusuri secara terperinci, dan jika ditelusuri lebih jauh ke belakang, semuanya dihapus dari Jawa Timur. Jadi gimana? Baik, kita bahas dulu apa pengertian kawitan. Dalam tradisi masyarakat Bali, kawitan berarti asal-usul leluhur atau garis keturunan yang menjadi cikal bakal suatu kelompok keluarga atau klan. Istilah ini berasal dari kata witan dalam bahasa Kawi yang berarti awal atau permulaan. Kawitan digunakan untuk menunjukkan asal-usul seseorang dalam struktur sosial Bali, baik dari kelompok Bali Mula atau Bali Aga, pribumi asli Bali sebelum Majapahit, maupun dari keturunan Bali Majapahit. Setiap individu yang memiliki kawitan dianggap memiliki hubungan darah atau ikatan spiritual dengan leluhur yang sama. Kawitan juga berkaitan erat dengan sistem pemujaan leluhur dalam Hindu Bali. Setiap keluarga atau klan memiliki pura padarman kawitan, yaitu tempat suci untuk memuja leluhur mereka. Dalam sistem sosial Bali, kawitan juga mempengaruhi pembagian kasta dan kelompok masyarakat. Beberapa kelompok besar seperti Pasek, Pande, Arya, Tangkas, Brahmana memiliki kawitan masing-masing yang menunjukkan asal-usul leluhur mereka. Mengenai semuanya dihapus dari Jawa Timur dapat diinterpretasikan sebagai berikut. 1. Migrasi besar dari Jawa Timur ke Bali. Pada masa keruntuhan Majapahit pada abad ke-15, banyak masyarakat Hindu Jawa bermigrasi ke Bali. Mereka membawa sistem sosial budaya dan agama dari Jawa Timur, yang kemudian berkembang menjadi tradisi di Bali saat ini. Akibatnya banyak unsur budaya Jawa kuno yang masih lestari di Bali, sementara di Jawa sendiri berubah seiring dengan Islamisasi. 2. Jawa Timur sebagai sumber kawitan di Bali. Struktur klan di Bali atau kawitan sebagian besar berasal dari leluhur yang dulunya tinggal di Jawa Timur. Artinya jika ditelusuri ke belakang, asal-usul para leluhur klan Bali dikatakan bukan dari Sunda atau daerah lain, melainkan dari wilayah Jawa Timur. 3. Tidak ada jejak Sunda dalam sistem kawitan. Dalam sistem pencatatan silsilah klan di Bali, tidak ditemukan garis keturunan yang berasal dari Sunda. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif sejarah Bali, semua klan yang ada saat ini memiliki akar dari Jawa Timur dan bukan dari wilayah lain termasuk Sunda. Memang ada beberapa catatan sejarah dan teori yang menyebutkan kemungkinan hubungan antara masyarakat Bali dan Kerajaan Galuh di Sunda.
Jika kita melihat sejarah lebih luas, ada beberapa kemungkinan keterkaitan antara Bali dan Kerajaan Galuh Sunda. 1. Hubungan Kerajaan Galuh dan Bali di masa lalu. Kerajaan Galuh pada abad ke-7 hingga ke-16 adalah salah satu kerajaan besar di Tatar Sunda. Dalam beberapa sumber sejarah disebutkan bahwa pada masa lalu, hubungan antara Sunda dan Bali terjadi baik melalui perdagangan, pernikahan politik maupun ekspansi kerajaan. 2. Pernikahan politik. Pada era kerajaan Hindu-Buddha, pernikahan antar kerajaan sering dilakukan untuk memperkuat persahabatan. Ada kemungkinan bahwa keluarga bangsawan dari Galuh menikah dengan keluarga dari Bali atau Jawa Timur. Meskipun ini belum banyak didukung oleh bukti tertulis yang kuat dalam silsilah Bali. 3. Pengaruh budaya. Beberapa budaya Sunda kuno memiliki kemiripan dengan budaya Bali, seperti penggunaan aksara dan tradisi spiritual Hindu-Buddha. Ini menunjukkan adanya hubungan historis meskipun tidak berarti langsung membentuk garis keturunan dalam sistem kawitan di Bali. Ada kemungkinan bahwa pada masa lalu, terutama setelah konflik politik atau perubahan di kerajaan di Jawa Barat, beberapa kelompok masyarakat Sunda bermigrasi ke wilayah lain, termasuk ke Bali. Namun karena struktur sosial di Bali sangat dipengaruhi oleh sistem kasta dan tradisi Jawa Timur dari era Majapahit, keturunan Sunda mungkin tidak lagi mempertahankan identitas mereka secara eksplisit dalam sistem klan Bali. Ketika Majapahit berkuasa, terutama setelah ekspansi Gajah Mada di Sumpah Palapa, banyak wilayah Nusantara termasuk Sunda dan Bali berada di bawah pengaruhnya. Saat Majapahit runtuh, sebagian besar bangsawan dan masyarakat Hindu Jawa pindah ke Bali, membawa serta sistem sosial mereka. Jika memang ada keturunan Galuh yang ikut dalam migrasi ini, kemungkinan besar mereka sudah berasimilasi dalam sistem Bali yang lebih terstruktur oleh tradisi. Jika diurutkan berdasarkan data sejarah yang ada, memang ada kemungkinan bahwa akar nenek moyang beberapa kelompok masyarakat Bali bisa ditelusuri hingga ke wilayah perbatasan budaya Jawa Sunda. Namun, dalam praktik budaya dan sistem silsilah yang tercatat, keterkaitan tersebut cenderung kabur karena pengaruh dominan dari Jawa Timur sejak era Kediri, Singasari, Majapahit. Mari kita coba merangkum dan menjelaskan secara lebih sistematis. Kerajaan Medang atau Mataram Hindu awalnya berpusat di Jawa Tengah, termasuk di daerah yang kini disebut Kedu, sekitar Magelang dan sekitarnya. Sebelum pindah ke timur, Medang diduga memiliki pengaruh hingga ke wilayah barat Jawa Tengah, yang pada masa itu masih bilingual atau berbahasa Sunda dan Jawa. Setelah kerajaan Medang runtuh, pusat kekuasaan berpindah ke timur dan akhirnya berkembang menjadi Kediri, kemudian digantikan oleh Singasari dan Majapahit. 2. Perpindahan dan pelupaan jejak Sunda di Ningrat, Kediri, Majapahit. Para bangsawan Kediri yang kemudian menjadi bagian dari Singasari dan Majapahit bisa jadi masih memiliki keterkaitan leluhur dengan wilayah Jawa Tengah Barat atau bahkan lebih ke barat lagi. Namun seiring berjalannya waktu, mereka semakin terasimilasi dalam budaya dominan Jawa Timur dan mulai melupakan akar asal-usul mereka yang lebih tua. Oleh karena itu, pada saat ekspansi Majapahit ke Bali dilakukan, para Arya Majapahit yang sebagian berasal dari Kediri lebih memilih membawa budaya Jawa Timur, bukan budaya Jawa Sunda. 3. Asimilasi budaya dan fokus ziarah leluhur ke Jawa Timur. Saat para Arya Majapahit dan pengikutnya menetap di Bali, mereka membentuk sistem sosial yang sangat dipengaruhi oleh struktur kasta dan budaya Jawa Timur. Oleh karena itu, dalam tradisi ziarah leluhur di Bali, mereka hanya merujuk pada petilasan yang ada di Jawa Timur atau Jawa Tengah, yang merupakan pusat kekuasaan mereka pada masa lalu. Petilasan yang lebih tua di daerah perbatasan budaya Jawa Sunda mungkin sudah tidak lagi dianggap relevan dalam sistem kepercayaan dan pencatatan silsilah mereka. Jadi, mana yang benar? Secara historis, memang ada kemungkinan bahwa nenek moyang sebagian orang Bali, khususnya dari garis Ningrat, memiliki akar yang jauh hingga ke wilayah perbatasan Jawa Sunda. Namun, sekali lagi, dalam sistem silsilah yang dicatat oleh masyarakat Bali, yang diingat dan diakui adalah jejak leluhur mereka dari Jawa Timur atau Tengah, bukan dari wilayah Barat, Jawa Tengah, atau Sunda.
Ini bukan berarti hubungan itu tidak ada, tetapi lebih kepada faktor asimilasi budaya dan politik yang menyebabkan lupa terhadap asal-usul yang lebih tua. Jadi, keduanya bisa jadi benar bergantung pada perspektif mana yang digunakan. Jika dilihat dari sejarah panjang migrasi dan pergeseran budaya, maka masih ada kemungkinan keterkaitan dengan wilayah Sunda. Namun, jika berpatokan pada pencatatan silsilah yang diakui di Bali saat ini, garis keturunannya memang lebih merujuk pada Jawa Timur. Kita beralih pada pembahasan selanjutnya, yaitu menelusuri keturunan Adipati Takung yang digadang-gadang memiliki hubungan antar Sunda Bali. Berdasarkan penelitian dan catatan sejarah yang tersedia, hubungan antara keturunan Adipati Takung dengan Sunda memang belum dapat dipastikan secara jelas. Nama Adipati Takung memang disebut dalam Babad Arya Kenceng, salah satu babad yang menjadi referensi sejarah migrasi bangsawan Majapahit ke Bali. Namun, informasi tentang Adipati Takung sangat terbatas, terutama jika dikaitkan dengan sejarah Sunda. Kemungkinan asal-usulnya dapat dikaitkan dengan Adipati Takung bawahan Majapahit yang dikirim untuk mengamankan Bali setelah penaklukan kerajaan Bedahulu oleh Gajah Mada, atau bangsawan lokal Bali yang kemudian diangkat menjadi adipati setelah integrasi Bali ke dalam pengaruh Majapahit. Mungkin memiliki keterkaitan dengan wilayah Sunda atau Jawa bagian barat, namun jejak sejarahnya menjadi kabur karena tidak adanya penerus yang mengklaim keturunan dari Sunda secara eksplisit. Kemungkinan kembali ke Pasundan, seperti yang disebutkan di atas, ada kemungkinan bahwa kelompok tertentu yang memiliki hubungan dengan Sunda kembali ke tempat asalnya setelah peristiwa politik di Bali. Contohnya adalah Arya Damar yang kembali ke Palembang setelah bertugas di Bali. Siapa saja kelompok yang pasti berasal dari Jawa Timur. Berdasarkan tradisi lisan dan babat, beberapa kelompok yang jelas memiliki asal dari Jawa Timur adalah Bali Aga atau masyarakat asli Bali sebelum kedatangan Majapahit, Bujangga Waisnawa, Pasek Bendesa, Manikmas, Bali Majapahit, atau pendatang dari Jawa Timur pasca penaklukan Majapahit. Arya seperti Arya Kenceng, Arya Kanuruhan, Arya Kutawaringin, dan lain-lain. Tangkaskori Agung, Satria Taman Bali, Pandebeng, Brahmana Buddha, dan Siwa. Selain itu, kelompok dalam Madura atau Mayung Putih juga berasal dari Madura dan pernah menjadi bagian penting dalam militer kerajaan Buleleng. Untuk memastikan apakah Adipati Takung benar-benar memiliki hubungan dengan Sunda atau tidak, perlu dicari bukti lebih lanjut, prasasti atau catatan tertulis yang menyebutkan nama Adipati Takung dan rikasannya dengan Sunda. Naskah Sunda kuno yang mungkin mencatat pergerakan orang-orang dari Sunda ke Bali. Sumber sekunder, babad, dan tradisi lisan. Babad Arya Kenceng memang menyebut Adipati Takung, tetapi belum ada sumber Sunda yang bisa memastikan keterkaitannya. Babad-babad dari Bali lebih menekankan hubungan dengan Majapahit dibandingkan dengan Sunda. Analisis genealogi. Jika memang ada keturunan Adipati Takung, perlu dicari apakah ada klaim dari kelompok tertentu yang masih mengenali garis keturunannya. Jika tidak ada yang mengakuinya, kemungkinan besar hubungan tersebut memang terputus. Lalu bagaimana hubungannya dengan Kerajaan Galuh yang dikisahkan sebagai awal adanya keturunan Sunda di Bali? Tidak ada sumber sejarah utama yang secara eksplisit menyatakan bahwa masyarakat Bali adalah keturunan langsung dari Kerajaan Galuh. Namun ada beberapa hipotesis dan spekulasi yang berkembang terkait kemungkinan hubungan antara Bali dan Kerajaan Galuh di Sunda. Kerajaan Galuh berdiri sekitar abad ke-7 hingga abad ke-16, adalah bagian dari tatanan politik Kerajaan Sunda yang memiliki pengaruh luas hingga ke wilayah Jawa Tengah. Wilayah perbatasan budaya antara Jawa Sunda di masa lalu bilingual, sehingga ada kemungkinan terjadi percampuran budaya dan migrasi individu dari wilayah Galuh ke Jawa Tengah dan kemudian ke Jawa Timur. Selanjutnya Kerajaan Medang atau Mataram Hindu yang menjadi cikal bakal Kediri dan Singasari memiliki hubungan dengan wilayah Barat Jawa, termasuk daerah yang pernah berada dalam pengaruh Tarumanegara dan Galuh. Setelah runtuhnya Kerajaan Bedahulu di Bali oleh Majapahit pada abad ke-14, banyak bangsawan Majapahit yang menetap di Bali. Beberapa kelompok bangsawan Majapahit berasal dari Kadiri, yang dalam sejarahnya merupakan kelanjutan dari Medang, dan sebelum itu ada
pengaruh dari kerajaan-kerajaan awal di Jawa Barat. Kemungkinan adanya keturunan Galuh dalam struktur sosial Bali sangat kecil. Lalu mengapa banyak anggapan ajaran Sunda Wiwitan dan ajaran di Bali serupa? Apakah ajaran di Bali memang diadopsi dari Sunda Wiwitan? Ajaran di Bali tidak secara langsung mengadopsi ajaran Sunda Wiwitan, namun keduanya memiliki kesamaan dalam konsep spiritual dan hubungan dengan alam. Bali Mula atau Bali Aga, Bali asli sebelum pengaruh Majapahit, dan Sunda Wiwitan sama-sama mempertahankan kepercayaan asli Nusantara yang dihapuskan pada animisme dan dinamisme sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk. Namun, Bali semakin berkembang dengan simbolisasi dan ritual yang kuat, terutama setelah pengaruh Hindu Majapahit, sementara Sunda Wiwitan lebih mempertahankan esensi spiritual tanpa banyak simbol dan tempat ibadah formal. Jadi, meskipun ada kesamaan dalam akar tradisinya, ajaran di Bali lebih banyak dipengaruhi oleh Hindu Jawa dibandingkan langsung mengadopsi Sunda Wiwitan. Bali Aga dan Sunda Wiwitan memiliki kesamaan dalam tradisi, seperti penguburan jenazah, aturan mengambil buah yang harus menunggu jatuh sendiri, larangan toilet di dalam rumah, serta konsep tanah adat tanpa hak milik individu. Perbedaan utama Bali dan Wiwitan terletak pada simbolisasi ketuhanan. Wiwitan tidak mengenal simbol atau tempat ibadah karena seluruh bumi dianggap suci, sedangkan Bali sangat kuat dalam simbolisasi. Bali lebih fokus pada simbol dan aspek sosial, seperti Banten atau sesajen, yang mendukung kehidupan masyarakat. Sebaliknya, Wiwitan lebih menitikberatkan substansi spiritual, mirip dengan tarekat dalam Islam. Dalam Wiwitan, Tuhan disebut Pangersa Anu Kawasa dan saking sucinya, kitab suci tidak boleh ditulis, hanya diwariskan dalam jiwa. Mereka yakin kesucian akan terus dikenang oleh generasi penerus. Jadi ibaratnya Bali itu merupakan ikatan simbolisasi dan banyak berdiskusi tentang simbol, sedangkan kalau orang Sunda lebih ke esensinya atau substansinya. Jadi kalau dalam kaidah Islam, Bali itu kuat dengan syar'inya dan orang Sunda itu kuat pada substansinya atau hakikatnya. Jika Sunda dan Bali tidak ada hubungan secara kawitan, lalu mengapa banyak bahasa di Bali yang hampir mirip dengan Sunda ketimbang Jawa Timur? Mengapa bahasa Bali memiliki kemiripan dengan bahasa Sunda daripada bahasa Jawa Timur? Jika berbicara mengenai bahasa, kemiripan antara bahasa Bali dan bahasa Sunda bisa dijelaskan melalui faktor sejarah, linguistik, dan interaksi budaya. Berikut adalah beberapa alasan yang bisa menjawab pertanyaan ini. 1. Akar bahasa. Austronesia dan Melayu Polinesia, baik bahasa Sunda, Bali maupun Jawa berasal dari rumpun Austronesia, lebih tepatnya dalam subrumpun Melayu Polinesia. Karena berasal dari nenek moyang yang sama, ada banyak kata dan struktur bahasa yang masih mempertahankan kesamaan. Contoh kemiripan antara bahasa Sunda dan Bali. Dalam bahasa Sunda, letik atau alit sama dengan kecil. Di Bali juga sama, alit sama dengan kecil. Di Sunda ada berang yang berarti siang, di Bali ada burang yang berarti siang. Di Sunda indung berarti ibu dan di Bali ibu adalah ibu. Bahkan dalam sistem kata sapaan ada kemiripan antara bahasa Sunda lemes atau halus dan bahasa Bali alus atau halus. 2. Hubungan dengan Jawa kuno. Sebelum Jawa Timur menjadi pusat peradaban besar seperti Kediri, Singasari, dan Majapahit, pengaruh bahasa di Pulau Jawa lebih merata antara bagian barat, tengah, dan timur. Pada masa kerajaan Medang atau Mataram Hindu, bahasa yang digunakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah bahasa Jawa kuno, yang masih memiliki banyak kesamaan dengan bahasa Bali dan bahasa Sunda saat ini. Ketika kerajaan Medang berpindah ke Jawa Timur, bahasa dan budaya mengalami perubahan signifikan, terutama dengan pengaruh dari budaya luar seperti India dan bahkan Melayu. Bahasa Bali cenderung mempertahankan lebih banyak unsur dari Jawa kuno dibandingkan dengan Jawa modern. Karena bahasa Sunda juga berkembang dari akar yang mirip dengan Jawa kuno, maka banyak kemiripan yang masih bertahan dengan bahasa Bali. Sedangkan bahasa Jawa, terutama dialek Jawa Timur, mengalami lebih banyak perubahan. 3. Letak geografis dan penyebaran bahasa. Jika melihat peta penyebaran bahasa, bahasa Bali lebih dekat kepada bahasa Sunda dalam hal konservatisme atau bahasa yang lebih mempertahankan bentuk asli.
Bahasa Jawa Timur berkembang lebih dinamis dengan banyak perubahan dalam kosakata, terutama karena adanya pengaruh Majapahit, Blambangan, dan bahkan pengaruh dari luar seperti Madura. Bahasa Sunda dan Bali lebih konservatif, sehingga lebih banyak mempertahankan kata-kata asli dari bahasa yang lebih tua. Di sisi lain, perbatasan budaya Jawa Sunda di masa lalu juga bilingual, di mana banyak penduduk di wilayah ini menggunakan dua bahasa sekaligus. Ini membuat bahasa Sunda memiliki beberapa unsur yang lebih dekat ke bahasa Bali dibandingkan dengan bahasa Jawa Timur yang sudah berkembang lebih jauh. Faktor budaya dan klasifikasi sosial baik dalam masyarakat Sunda maupun Bali, ada konsep bahasa yang dibedakan berdasarkan tingkat kesopanan. Bahasa Sunda memiliki tingkatan bahasa seperti lemes, loma, dan kasar. Bahasa Bali juga memiliki tingkatan bahasa, alus, madya, kasar. Sementara itu, dalam bahasa Jawa, terutama di Jawa Timur, sistem tingkatan bahasa ini lebih sederhana dibandingkan dengan bahasa Jawa Tengah atau Yogyakarta. Hal ini juga bisa menjadi alasan mengapa struktur dan kosakata bahasa Sunda lebih mirip dengan bahasa Bali daripada bahasa Jawa Timur. Terlepas dari semua uraian di atas, sejarah selalu memiliki dua sisi, antara yang tercatat dan yang terlupakan. Meski beberapa spekulasi menyebut adanya kemungkinan hubungan antara Bali dan Sunda, catatan silsilah yang resmi tetap mengarah ke Jawa Timur sebagai asal-usul para leluhur di Bali. Apakah benar tidak ada keterkaitan sama sekali, ataukah sejarah telah memilih untuk melupakan jejak yang tak lagi relevan bagi identitas yang berkembang? Pada akhirnya, sejarah bukan hanya soal fakta, tetapi juga bagaimana kita memilih untuk mengingatnya.